Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktalian Syah. Saya dari kelas I semester 4 dengan NPM 1921020507 ingin membuat video presentasi mata kuliah filsafat hukum Islam yang berjudul Metodologi Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dalam bentuk yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Jaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mukatabihi, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Jaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dalam imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Fakultatif ialah apabila hukum memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua, nat, yaitu firman yang menuntun suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nat, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan dilarang. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wahdi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau sebagai penghalangan adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam Al-Quran dan Sunnah, yakni sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan metode rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah maha campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membuat hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan suatu cara kerja yang ijtihadiyah, karena kalau mengucapkan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Richard Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan atau kesusahan jika diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata jahda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu menggerakkan daya
dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah: 1. Pengarahan akal pikiran dan fuqaha usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syariah dan amalia. 4. Memanggil kandungan hukum syariah dengan berbagi usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil dan dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaninya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baik, sekian video yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.